Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini Allah mudahkan kita bertemu. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin, kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke kajian ini. Ini termasuk nikmat Allah yang besar, nikmat Allah yang paling mulia. Ketika seorang hamba, Allah hidupkan hatinya untuk peduli akhirat. Tidak semua orang Allah hidupkan hatinya untuk akhirat. Bahkan sebagian orang tidak peduli dengan akhiratnya. Gak peduli dengan kehidupan setelah kematian. Bahkan sebagian mereka tidak mengerti makna kehidupan. Mereka kira hidup itu makan, habis makan tidur, habis tidur bangun, habis itu makan lagi dan tidur lagi. Ya, subhanallah. Dikira hidup seperti itu. Kalau hidup kita seperti itu, apa bedanya kita dengan kita punya tugas yang mulia di sisi Allah. Tugas kita adalah ibadah. Ibadah kita kepada Allah adalah penghambaan. Kalau kita beribadah dengan baik, Allah akan sediakan surga untuk kita. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dunia ini belum sebenarnya. Kehidupan dunia ini baru sementara. Yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Tapi kedudukan kita di akhirat tergantung amal kita di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan dia agama. Alhamdulillah. Jadi majelis ke majelis, hidupnya majelis, dan kita mau datang ke majelis ilmu, itu nikmat Allah yang menjadi sebuah ibadah. Tapi ilmu ini harus apa? Harus apa? Diamalkan. Jangan sampai dah punya ilmu banyak, kajian hadir banyak, semakin dikasih tahu jawabannya udah tahu. Dikasih tahu lagi udah tahu, kata dia. Ya Allah, semakin banyak ilmu semakin udah tahu, bukan diamalkan. Ini mirip seperti orang Allah sebutkan dalam Al-Quran ciri-ciri orang Yahudi. Orang Yahudi itu fatala alimu amad faqasat qulubuhum. Wala takunu kalladzina utul kitab. Jangan kamu seperti orang-orang yang diberikan kitab, diberikan ilmu. Fatala alimul amad. Semakin panjang waktu, semakin banyak mereka belajar. Faqasat qulubuhum. Hati mereka semakin keras. Jadi malah banyak ilmu, malah banyak pengetahuan, malah terbiasa maksiat. Allah nas'alullah salam wal afiyah. Ya. Hari ini kita masih berkaitan dengan sebab-sebab maksiat. Kalau di buku versi bahasa Arab, sebab maksiat yang ke-36. Kalau di buku versi bahasa Indonesia, di ke-31 halaman 170. Sebelumnya,
Sebelumnya kita membahas maksiat itu menyebabkan was-was, cemas dan bimbang. Benar nggak sih maksiat itu sebab was-was dan bimbang? Benar apa enggak, Ibu? Hah? Bisa contohin nggak? Maksiat itu sebab was-was dan bimbang. Orang yang sudah maksiat dengan HP-nya, HP-nya ketinggalan. Kira-kira gimana? Gelisah. Sampai ada orang yang kehilangan HP, dia bilang, barang siapa yang bisa menemukan HP saya ganti mobil. Iya, ini kejadian di Arab. Ternyata, ya Allahu a'lam apa isinya. Sebagian menceritakan dia sangat menjaga mungkin, ya dia mungkin privasi dia dengan istri dia. Orang Arab kan nggak mau kalau kelihatan istrinya. Ya, itu kalau masih berkaitan dengan istri, masih halal. Bagaimana kalau yang tidak halal? Kalau yang tidak halal, maka jangan heran kalau istilah sekarang, maksiat itu mengantarkan kepada paranoid. Paranoid itu adalah penyakit hati yang berupa bimbang, cemas, dan was-was takut. Makanya orang-orang yang terkena narkoba, ujung-ujungnya bisa kena paranoid. Kecemasan, kebimbangan, takut ketemu orang, maunya di dalam rumah saja. Sampai mengurung diri. Sampai ada puncaknya saking takutnya dengan hidup dia bunuh dirinya. Apa sebabnya? Kecemasan dan kebimbangan. Itu lahirnya dari apa? Lahirnya dari kemaksiatan. Apa hubungannya? Maksiat melemahkan hati. Itu hubungannya. Maksiat melemahkan hati, membimbangkan diri. Pemahaman terbaliknya. Orang yang tidak maksiat berarti akan Allah hilangkan dalam dirinya kecemasan, kebimbangan, dan kegelisahan. Maka itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Wali-wali Allah, ala inna awliya Allah, bahwasannya wali-wali Allah la khawfun alaihim. Wali-wali Allah itu tidak akan cemas, tidak akan bimbang. Walahum yahzanun, mereka tidak akan sedih. Apakah mereka tidak sedih dikarenakan gak ada masalah? Ada nggak orang hidup gak ada masalah? Gak ada. Lalu kenapa Allah katakan wali-wali Allah tidak akan sedih? Bukan karena gak ada masalah, tapi Allah tenangkan dirinya dengan ilmu dan iman sehingga masalah bisa dihadapi. Silahkan Bagina. Oh iya, silahkan. Iya. Ini pertemuan yang telah lalu, khauf, jadi maksiat menyebabkan cemas, bimbang, khawatir, dan takut. Keresahan itu sebabnya adalah kemaksiatan. Jadi kalau ada orang yang kena penyakit cemas, bimbang, dan takut, obatnya adalah taubat, rujuk kepada Allah. Orang sekarang kena penyakit cemas dan bimbang, dia bilang, enggak Ustaz, saya itu kena penyakit bimbang dan cemas gara-gara saya punya penyakit emah. Gara-gara katanya akhirnya emah. Sekarang emah kamu keluar kenapa? Karena pikiran kamu kenapa? Karena kecemasan. Itu roda yang berputar begitu-gitu aja. Kau makan obatmu untuk menghilangkan emahmu, tapi pikiranmu tetap cemas dan bimbang. Itu obat akhirnya menjadi ketergantungan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama pasrah dulu sama Allah. Kembali dulu sama Allah. Taubat dulu sama Allah. Istighfar dulu sama Allah. Tinggalkan maksiat dan dosa. Banyak ketaatan, banyak doa, banyak sholat. Nanti Allah akan hilangkan kecemasan. Cemas hilang, pikiran hilang. Emahnya juga hilang. Walaupun berkaitan dengannya kita tetap mengakui harus ada obat medisnya, benar. Tapi obat medis juga akan berkaitan dengan jiwa, akan berkaitan dengan pikiran, akan berkaitan dengan hati. Kaitannya sangat erat itu. Ini pertemuan yang lalu, maksiat menyebabkan cemas dan
bimbang. Sampai ada orang cemas setiap suara yang teriak seolah-olah suara itu mengarah kepada dia. Ada yang seperti itu. Di mana dikatakan di Quran? Allah sebutkan di Quran tentang orang-orang munafikun. Kata Allah, "Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannada." Kalau kamu melihat fisik-fisik mereka, kamu kagum, kata Allah. Kalau mereka bicara, kamu akan terdiam dengan mendengarkan bicara mereka. Tapi mereka apa? Sayhatan alaihim. Setiap dengar teriakan, suara besar, mereka menganggap suara itu selalu mengarah pada mereka. Jadi cemas nggak hidupnya? Cemas. Takut ketahuan, takut terbongkar. Jadi orang yang pura-pura, seperti orang munafikun, itu kecemasan ada. Kemaksiatan, ukubah dari Allah, hukuman dari Allah, Allah bimbangkan dan Allah jadikan hatinya penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, hilang kebahagiaan. Orang kalau sudah takut, sudah bimbang dan cemas, seenak-enaknya makan enak tetap nggak enak. Orang kalau sudah bimbang, cemas, khawatir dalam hatinya, dia lagi tempat yang paling indah pun, atau dia berada di kamar yang paling bagus dan kasur yang paling mewah pun, kalau dia cemas, dia tidak akan merasakan nikmat. Karena kecemasan, kegalauan, sampai nggak bisa tidur, risau. Obatnya, apa tadi kita bilang? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Kita masuk dalam bab yang ke-31 atau poin yang ke-31. Al-ma'asi. Tasriful qulubul istiqamah. Maksiat akan memalingkan hati dari keistiqomahan. Ini nggak langsung ya. Pelan, lama-lama nggak istiqomah lagi. Apa itu nggak istiqomah? Nggak lurus lagi, ibadahnya nggak benar lagi, amalnya nggak benar lagi, perbuatannya nggak benar lagi. Lama-kelamaan meninggalkan ketaatan. Apa sebabnya? Maksiat. Perlahan demi perlahan menarik untuk melakukan kemaksiatan lainnya sehingga menghilangkan keistiqomahan. Istiqomah itu dari kalimat qoma, istiqomah artinya lurus. Lurus yang tidak terputus itu istiqomah. Lurus tidak terputus tanpa hambatan itu istiqomah, maka dikatakan siratal mustaqim. Kalimat mustaqim asal kalimatnya istiqomah, lurus, tidak pernah putus dan dia mudah itu. Jadi orang yang istiqomah berarti orang yang berada di mustaqim, jalan yang lurus. Orang yang maksiat itu akan meninggalkan jalan yang lurus perlahan demi perlahan, yang menyebabkan dia berbalik badan dari ketaatan. Berbalik badan dari ketaatan. Ada beberapa orang yang saya lihat juga, ya subhanallah dulu kajiannya, Masya Allah rajin. Nah ini saya lihat nih ada nih. Saya tahu. Ibu-ibu juga kajian sama kita pernah, kalau saya pernah, sekarang nggak pernah kajian lagi, tapi subhanallah, semoga Allah berikan dia hidayah dan taufik, semoga Allah berikan dia rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu dia pernah bilang sama saya, Ustaz, saya takut sekali dengan dosa. Saking takutnya dia dengan dosa, dia sampai merasa bahwasannya perbuatan dia penuh dengan dosa awal-awalnya. Apa yang terjadi? Awalnya dia sering ngaji, Masya Allah, dia tinggalkan dosa. Tapi lama-kelamaan, dia mulai menghindar dari teman-teman kajian. Ini awalnya. Jadi berubah teman dulu nih. Berubah lingkungan. Begitu dia berubah lingkungan, bukan dengan teman-teman ngaji. Akhirnya yang pertama kali selain dia jarang ngaji dulu.
jarang ngaji, tapi masih istiqomah, Masya Allah, masih bagus. Begitu jarang ngaji, lama-kelamaan nggak pernah lagi dengar nasihat, nggak pernah lagi ketemu teman-teman yang baik, nggak pernah lagi yang memberikan motivasi, bahkan ketemu orang-orang yang mengajak dia kepada kelalaian. Lama-kelamaan dia tinggalkan keistiqomahan. Nah, ini bahaya. Kata Syekh, perhatikan. Ya, maksiat memalingkan dari istiqomah. Wa min uqubatiha, di antara hukumannya, hukuman pelaku maksiat, annaha tusriful qalba min sihhati wa istiqamati ila maradihi wa inhirafihi. Dia akan memalingkan hati dari keistiqomahan dan kesehatannya kepada penyakit dan berpaling. Fala yazalu maridan ma'lulan, hatinya akan menjadi sakit. Wala yantafi'u bi aghdiyah allati biha hayatu wa salah. Hati ketika sakit udah nggak bermanfaat lagi vitamin-vitamin hati yang menghidupkan dan juga memperbaiki hati. Jadi hati ini bisa sakit. Fi qulubihim marad, kata Allah. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya. Apakah di dalam surat Al-Baqarah ini dikatakan penyakit hati berarti penyakit lever? Bukan. Penyakit hati maksudnya hatinya sudah tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Kalau begitu pertanyaannya, apa fungsi hati? Fungsi hati adalah tempat iman dan meyakini. Ketika hatinya sudah tidak beriman, tidak meyakini, maka hatinya akan sakit, lemah. Ketika hatinya lemah, berat melakukan ketaatan. Ketika berat melakukan ketaatan, akhirnya hatinya cuma mengikuti apa yang dibisikkan oleh syahwat hawa nafsu. Itu yang dimaksud hatinya sakit. Tidak bisa berfungsi dengan baik. Sama seperti tangan. Tangan ini punya fungsi menggenggam, mengangkat. Kalau tangan ini sehat, maka genggaman dan angkatan tadi akan maksimal. Tapi begitu tangan ini sakit, dia bisa menggenggam tapi dia nggak bisa maksimal. Dia bisa mengangkat tapi nggak bisa maksimal. Begitu juga hati yang sakit, dia tidak akan maksimal di dalam ketaatan. Bahkan, apa kata Syekh? Kalau seandainya kau berikan dia makanan-makanan hati yang menghidupkan hati dan memperbaiki hati, dia tidak akan bisa hidup. Karena nggak bermanfaat. Apa itu makanan hati? Nasihat, Al-Quran, zikir, ibadah, sholat, taubat. Itu semua makanan hati. Ketika hatinya sakit, dia baca Quran, Quran nggak menguatkan hati dia. Ketika hatinya sakit, dia sholat nggak merasa kelezatan dalam jiwanya. Ketika hatinya sakit, diberikan nasihat, tidak tergoncang dan tidak bergerak hatinya. Bukan karena Qur'annya tidak maksimal atau bukan karena Qur'an yang tidak baik, tapi hatinya yang tidak menerima. Bisa jadi dia duduk di satu majelis yang sama, ustadz yang sama, mendengarkan nasihat yang sama. Yang lain merasakan ketenangan dalam hati dan merasakan peringatan dalam hati. Tapi orang yang fi qulubihim marad, yang hatinya sakit, gak bisa terima. Itu yang dimaksud hatinya sakit. Jadi kalau ada Ustaz, katanya Quran menenangkan jiwa Ustaz. Katanya Quran menambah keimanan Ustaz. Katanya sholat malam mengantarkan kelezatan hati Ustaz. Tapi kok saya melakukan gak dapat ya Ustaz? Yang salah siapa? Sama seperti dikatakan, katanya sholat itu mencegah keji dan mungkar ya Ustaz. Kenapa saya sholat kok nggak mencegah keji dan mungkar? Bukan sholatnya yang salah, tapi hatinya yang berbeda. Hatinya berbeda, karena kalau Allah sudah berjanji, apa janji Allah? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walidzikrillahil akbar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar, dan zikir kepada Allah yang paling besar. Jadi zikir kepada Allah yang paling besar itu sholat. Kalau ada orang yang sholat, tapi sholatnya nggak mencegah keji dan mungkar, yang salah yang janji Allah atau orangnya? Hah? Orangnya. Karena hati dia yang salah, bukan Allahnya.
Lah kalau dibilang kenapa si A kalau sholat betul-betul menambah keimanan dan mencegah keji dan mungkar. Kenapa si B yang sholat tidak mencegah keji dan mungkar? Faktornya adalah hati yang sakit atau hati yang sehat. Lah kenapa dia sakit? Karena maksiat. Jadi maksiat mempengaruhi ibadah. Maksiat mempengaruhi lezatnya ibadah, nikmatnya iman. Maksiat akan mempengaruhi juga kebaikan dan kehidupan hati. Fa inna ta'tsiradz dzunub fil qulub ka ta'tsiru amrad fil abdan. Nih, sesungguhnya pengaruh dosa di dalam hati bagaikan pengaruh penyakit di dalam badan. Bal dzunubu amradul qulub wa dawa'uha. Bahkan dosa itu adalah penyakit hati. Wadda'uha la dawa'laha illa tarkuha. Ya. Bahkan dosa itu adalah penyakit hati dan racun dari hati, racun untuk hati. Dan tidak ada penawarnya kecuali meninggalkan dosa tersebut. Tiba-tiba jadi malas ibadah, tiba-tiba jadi malas baca Quran, tiba-tiba jadi malas untuk melakukan kebaikan. Ternyata begitu dicek, dilihat lagi, dia melakukan kemaksiatan. Wa qad ajma'a sa'iruna ilallah. Telah sepakat orang-orang yang berjalan menuju Allah, annal quluba la tu'ta munaha hatta tasilu ila maulaha. Bahwasannya hati tidak akan memperoleh segala yang diinginkan hingga sampai kepada Tuannya, yaitu Allah. Wala tasilu ila maulaha hatta takuna sahihan salimah. Dan hati tidak akan bisa sampai kepada Tuannya kecuali dia harus sehat. Wala takunu sahihah salimah hatta yanqaliba da'uha fayasiru nafsa dawaiha. Dan tidak mungkin dia bisa menjadi sehat dan salim, selamat, kecuali harus dia rubah penyakit-penyakitnya, racun-racunnya, dia rubah dengan penawar-penawarnya. Wala yasihu laha dzalika illa bi mukhalafati hawa. Dan semua ini tidak mungkin bisa didapati kecuali dengan menyelisihi hawa nafsu. Jadi menyelisih hawa nafsu, melawan hawa nafsu, itu adalah penawar hati, penawar obat hati. Jadi kalau hawa nafsu terus diikuti, itu bukan malah terpuaskan, malah menjadi penyakit. Kemalasan diikuti terus menerus, bukan jadi rajin, malah jadi malas terus. Lalu senang kemaksiatan diikuti terus menerus, maka dia akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi perangai, perangai akan menjadi tabiat. Ketika menjadi tabiat, dia sudah tidak bisa lepas lagi dari dosanya. Padahal tadinya cuma iseng-iseng, tapi akhirnya menjadi tabiat karena kecanduan dengan dosanya. Fahawahu marduha wa shifauha mukhalafatuh. Hawa nafsu itu adalah penyakitnya. Penawar dan obatnya adalah menyelisih hawa nafsu. Fa inistahakama marad qatala aukad. Kalau marid atau sakitnya sudah mendominasi, maka bisa jadi dia mati atau hampir mati. Maksudnya sakit hatinya itu akan menjadi, kalau terus-menerus sakit, bisa menjadi hatinya mati. Atau bisa jadi hatinya hampir mati. Fisiknya hidup tapi hatinya mati. Bagaimana fisiknya hidup tapi hatinya mati? Hatinya udah nggak berfungsi lagi untuk beriman kepada Allah. Hatinya sudah tidak lagi bisa menampung cinta kepada Allah. Bahkan hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian, kedengkian. Ini penyakit hati. Yang namanya sakit itu beraneka ragam. Ada sakit yang sampai kepada kronis. Kalau begitu sakitnya kronis, maka obatnya pun harus lebih besar lagi. Manusia pun dalam penyakit hati beraneka ragam.
Ada yang sakit hatinya dengan malas, tapi ketika dia berusaha melawan, dia bertaubat, dia istighfar, dia bersihkan hatinya dengan istighfar, tiba-tiba Allah hilangkan rasa malas tadi. Tapi ada orang yang mungkin harus sholat malam, harus puasa, harus baca Quran, berbulan-bulan dulu dia terapi dirinya, baru hatinya sembuh. Kalau tidak, tidak bisa. Tapi ketika penyembuhan ini, dia belum merasakan lezatnya iman. Kenapa belum merasakan? Karena hatinya belum berfungsi dengan benar. Sama seperti orang yang ingin menyembuhkan dirinya, belum betul-betul merasakan sehat. Ketika dia ingin menyembuhkan dirinya, dia butuh perjuangan. Begitulah umpamanya hati. Jadi kalau ada orang yang kita nasihati, ini kita dapat video, umpamanya kita dapat video pendek, videonya nyentuh hati kita. Kita ambil, kita share ke orang lain. Apakah pasti dia akan merasa seperti yang kita rasakan? Tidak. Tergantung hati. Hatinya yang biasa zikir, biasa sholat, biasa ingat Allah, dia akan hidup. Hatinya yang lupa dengan Allah, jangankan dia mau buka, baru lihat aja, oh ini mah ustadz. Gak jadi dibuka sama dia. Kenapa? Ini ustadz udah tahu omongannya, kata dia. Ya Allah ya Rabbi. Apa yang membedakan? Hatinya. Orang yang hatinya cenderung maksiat, sukanya pun kepada maksiat. Tapi kalau di-share sama dia, dibuka, digambar atau dikirim sama dia gambar maksiat, baru kelihatan aja maksiat, langsung dia mau buka itu. Tapi beda sama orang yang biasa ketaatan, begitu digambar, dikirim gambar maksiat, mau dia buka? Enggak, belum lihat dia udah malas. Yang menumbuhkan rasa hati maksiat suka dan menumbuhkan rasa hati suka kepada ketaatan siapa? Allah. Tapi Allah tumbuhkan tadi karena ada faktor. Kenapa faktornya? Yang satu faktornya sering taat sehingga hatinya Allah condongkan kepada ketaatan. Yang satu hatinya sering maksiat sehingga Allah condongkan kepada kemaksiatan. Allah itu adil. Loh, kenapa Allah mencondongkan hati dia kepada taat? Kenapa Allah mencondongkan hati yang lain kepada maksiat, Ustaz? Kan kasihan yang dicondongkan hati kepada maksiat. Berarti dia dosa terus dong. Jawabannya, Allah condongkan itu karena sebab ulah tangan dia sendiri. Allah condongkan dia kepada maksiat gara-gara ulah tangan dia sendiri. Ini yang penyakit hati yang dimaksud di sini yang kita bilang tadi. Akan mencondongkan hati kepada kemaksiatan yang akhirnya menghilangkan keistiqomahan. Kama anna man naha nafsahu anil hawa. Lalu kata dia apa tadi? Obatnya adalah menahan hawa nafsu. Jadi nafsu itu perlu dilawan sesekali. Perlu kita memenjarakan diri. Enggak semua yang kita inginkan itu harus terjadi. Enggak semua yang kita mau itu harus kita lakukan. Tidak. Orang yang bisa menahan dirinya, maka dia adalah orang yang akan menjaga hatinya dari penyakit. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, hujibatil jannatu bil makarih, uhujibatin nari bisyahwat. Kata Rasulullah SAW, surga itu diliputi dengan yang tidak disukai. Neraka itu diliputi dengan hawa nafsu. Orang yang terus ngikutin hawa nafsunya, sudah, itu arahnya ke neraka. Karena nafsu, inna nafsa la amaratum bisu. Kata Allah di Quran, sesungguhnya nafsu itu mengajak dan mendorong kepada kejelekan. Illa man rahima rabbuk. Kecuali yang Allah rahmati. Maka kata dia di sini, adapun orang yang menahan nafsunya. Jadi kadang-kadang kita perlu tahan nafsu. Kita perlu melawan diri. Kita perlu mendidik diri kita. Memikul ketaatan, itu perlu. Jangan dikira orang soleh itu enak-enakan dalam kesolehannya. Enggak. Orang soleh juga perlu berantem dalam dirinya antara malas dan gak malas. Ya jangan dikira orang soleh itu enak banget ya dia tiba-tiba ngapal Quran 30 juz. Udah hafal 30 juz, coba tanya dia gimana nangisnya dia ngapal 30 juz.
Pasti dia ada capeknya, ada sulitnya, ada susahnya, ada lupanya. Sama seperti orang yang baik belajar agama, bisa istiqomah. Kita lihat, masya Allah dia istiqomah. Apakah dia nggak ada pertikaian dan pertentangan dalam diri dia? Ada, karena dia manusia, masih ada hawa nafsu. Cuman dia pintar mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang nggak pintar mengalahkan hawa nafsu, dia akan ikuti hawa nafsunya, dia akan kalah. Qad afla dalam Al-Quran, wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang menahan nafsunya, fa inna wa amma nahan nafsa anil hawa. Adapun orang yang menahan nafsunya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah surga. Adapun orang yang mentaati hawa nafsunya, Allah katakan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Loh, kalau gitu kenapa Allah ciptakan nafsu ya Ustaz ya? Kan nafsu jadi ngerepotin Ustaz. Coba nggak ada nafsu. Hah? Nggak ada nafsu ya malaikat. Inilah nilai kemuliaan kita. Loh, kok bisa nilai kemuliaan Ustaz? Kalau kita ibadah tanpa gangguan, itu ibadah yang biasa. Tapi kita bisa ibadah dengan pertempuran diri, itu ibadah yang luar biasa. Maka kenapa malaikat disuruh tunduk kepada, sujud kepada manusia? Karena malaikat taat tanpa ada pertikaian. Kita taat penuh dengan pertikaian. Yang sering menang mana? Yang sering menang taat atau sering menang santai, Bu? Nantilah Ustaz lah, masih muda. Emang berapa usia? Baru 55 Ustaz. Masya Allah. Iya, masih ada 7 tahun lagi Ustaz. Nabi kan 63 kan Ustaz. Dari 55, masih ada 8 tahun lah. Santai Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iya. Jadi bukan berarti juga hidup kita ini mengekang. Enggak. Allah enggak mengharamkan mutlak apapun. Enggak ada yang Allah haramkan tanpa ada solusi. Enggak ada. Karena Allah tahu kita ini punya hasrat. Allah haramkan zina, solusinya nikah. Allah haramkan riba, solusinya jual beli. Allah haramkan babi, solusinya banyak yang lebih halal. Allah haramkan khamr, banyak minuman yang halal. Gak ada yang Allah haramkan tanpa solusi. Allah haramkan syirik, solusinya tauhid. Memang hawa nafsu itu seperti air mengalir, dia nggak bisa dibendung. Dia cuma bisa diarahkan. Tapi diarahkannya harus kepada yang tepat. Kalau dibendung, tidak, karena hasrat manusiawi. Dan manusia nggak bisa membendung itu. Rasa lapar bisa dibendung nggak? Enggak. Akan terus datang lapar sampai kita makan. Rasa haus bisa dibendung tidak? Tidak. Akan datang terus haus sampai kita minum. Begitupun hasrat. Akan terus ada. Tapi arahkan kepada yang positif. Kayaknya di rumah terus nggak enak ya Ustaz ya. Iya, mau ngapain? Pengen jalan-jalan sih Ustaz. Kemana? Pokoknya pengen jalan-jalan aja. Ya udah, arahkan ke positif. Jalan-jalannya ke kajian. Iya nggak? Kalau jalan-jalan nggak ada tujuan, ambil kunci mobil nggak ada tujuan, pergi ke mall, nggak beli apa-apa, cuman jalan dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, balik lagi. Habis itu pulang ke rumah, ya subhanallah, tawaf di mall, nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Iya, tapi kan kita manusiawi, Ustaz, butuh sosial. Iya, pergi ke kajian. Pergi ke tempat yang positif. Lakukan hal-hal yang baik. Boleh. Yang nggak boleh itu hal yang tidak baik. Anna man naha nafsahu 'anil hawa kanal jannatul ma'wa. Maka orang yang menahan nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Wa fakadza yakunu qalbu fi hadzal dar fil jannatil ajilah. Masya Allah. Ini poin. Orang yang bisa menahan nafsunya, Allah janjikan akan letak di mana? Di surga. Itu akhiratnya, kata Ibnu Qayyim. Maka di dunianya Allah jadikan hati dia lapang bagaikan surga. Jadi nahan nafsu. Allahu Akbar.
Wala yashbihu na'imu ahlaha na'imul battah. Enggak ada yang bisa menyerupai nikmatnya hati yang tentram dengan ketaatan. Ini kita mau bicara ini gimana sih nikmatnya hati dalam ketaatan? Sebenarnya simple ya. Mudah. Kita pernah nggak habis sholat merasa agak plong diri? Itu sebenarnya bagian dari percikan-percikan surga. Karena diberikan nikmat lapang tadi kan. Coba orang maaf ya yang pergi ke gereja habis nyanyi-nyanyi tepok-tepok tangan pulang belum tentu dia lapang dadanya. Allah berikan nikmat dalam ibadah walaupun sedikit itu adalah manisan supaya kita candu dalam ibadah. Coba kalau setiap ibadah itu rasanya sumpek, males, berat, nggak ada rasa manis dan indah, kira-kira mau lagi ulang ibadah? Berat kita. Maka jangan heran anak-anak yang umur-umur 15, 16 disuruh sholat berat. Karena mereka belum merasakan manisnya ibadah. Bahkan kalau disuruh sholat, subhanallah, 4 rakaat 1 menit. Nggak tahu gimana cerita sholatnya itu. Karena belum merasakan nikmatnya ibadah. Tapi kalau orang sudah merasakan nikmatnya ibadah, sujudnya dia bisa lama. Karena seketika sujud dia seolah-olah sedang mengadu kepada Allah apa yang dia minta. Zikirnya menjadi ibadah. Tumakninah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, arihna bis sholat ya Bilal. Ya Bilal, tenangkan jiwa kami dengan sholat. Nah, kalau kita hilang, di dalam diri kita hilang nikmat ibadah, minta sama Allah. Hati-hati itu. Karena kalau nikmat ibadah itu hilang, candu ibadah akan hilang. Candu ibadah akan hilang, akan malas ibadah. Ada orang yang candu sedekah. Kalau bisa sedekah dia senang, hatinya lapang dadanya. Ada orang kayak begitu. Jadi kalau bisa ngeliat orang senang, dia senang. Allah itu merupakan cara Allah menumbuhkan di dalam diri kita untuk mencintai kebaikan. Tapi siapa yang ditumbuhkan dalam hatinya seperti ini? Apakah semua manusia? Fa'amman nafsahu anil hawa. Orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu. Gimana Ustaz? Saya nggak mau nahan nafsu tapi dapat itu. Ya itu namanya pergi ke kanan, sennya ke kiri. Hah? Itu nggak bisa. Mau pergi ke kanan, sennya ke kiri, yang nggak nyambung. Pengen dapat nikmat itu, Ustaz, nikmat ibadah, pengen dapat nikmat. Tapi hawa nafsu terus, nggak bisa. Tetap harus kita itu mendidik sabaran, mendidik dalam ketaatan, mendidik dalam ibadah. Nggak ada yang jadi soleh tiba-tiba soleh, nggak ada. Semua pasti mendidik dirinya dengan kebaikan. Bal tafawutul ladzi baina ni'maini katafawutul ladzi baina ni'ma dunya wal akhirah. Bahkan perbedaan dua nikmat ini, yaitu nikmat orang yang merasakan nikmat ibadah dengan orang yang nggak pernah merasakannya, itu bagaikan jenjang nikmat dunia dan akhirat. Wa hada amrun la yasdiqu bi illa man bashara qalbu bihada. Masya Allah. Nih kata Ibnu Qayyim nih. Ini nikmat ibadah ini tidak akan pernah dipercaya dan dibenarkan kecuali bagi mereka yang pernah mengalaminya. Karena sulit mau ceritanya gimana ya. Coba ceritain nikmat kamu sholat malam sambil nangis. Ya gimana ya ceritanya? Pokoknya nangis enak aja. Ceritain sama orang. Bisa gak kamu ceritakan? Gak bisa. Gak bisa merasakannya. Dan gak bisa menceritakannya. Dan gak bisa mengetahui bagaimana hakikatnya kecuali orang yang merasakannya. Itulah ketaatan. Jadi kalau kata para ulama, ibadah itu nikmat. Lalu kita gak nyambung. Kayaknya biasa aja. Bukan ulamanya yang salah, bukan nabinya yang salah, tapi memang kita nggak ngalamin, jadi kita nggak masuk, nggak paham apa yang dia ceritakan. Maka itu disebutkan di buku para ulama, kalau seandainya para raja itu mengerti bagaimana nikmatnya hati orang-orang yang belajar ilmu agama, mereka akan rampas kenikmatan ini dengan pedang-pedang mereka. Tapi para raja nggak tahu. Dia kira orang-orang yang duduk di majelis taklim, orang yang kurang kerjaan, nggak ada waktu, ngisi waktu kosong, ya subhanallah. Padahal itulah kenikmatan ilmu, iman, berbicara tentang Allah,
berbicara tentang Rasul, berbicara tentang akhirat, berbicara tentang surga. Ini semua pembicaraan yang akan menghidupkan hati. Coba kita berbicara sama orang ahli dunia, bicara mobil kamu apa, tas kamu apa, anak kamu udah gimana. Ya Allah, lapang dada atau sempit hati begitu? Sempit. Tapi kalau dibicarakan Allah, ampunan Allah, surga, diberikan kebaikan akhirat, lapang diri, hidup baik. Allah berfirman, "Naam, wa hada amrun la yasduqu bi illa man bashara qalbu bihada." Ini semua tidak dibenarkan dan tidak dipercayai kecuali bagi mereka yang hatinya pernah mengalaminya. Wala tahsab anna qaulu ta'ala. Apa pendapatmu dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Infitar ayat 13-14? Surat Infitar ayat 13 dan 14. Apa kata Allah? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, abror, orang-orang yang baik, lafi na'im. Ada lam di situ. Lihat ya, ini saya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya, dalam keadaan apa? Yang berbakti benar-benar dalam kenikmatan, begitu saja kan? Perhatikan nih, grammar bahasanya nggak seperti itu, lebih daripada itu. Inna itu sungguh. Sungguh itu adalah penekanan, benar-benar. Al-abror, orang yang berbuat baik. Abror itu bukan hanya berbakti, tapi berbuat baik. La itu artinya sungguh lagi. Ada lam di situ, lafi. Lam itu artinya sungguh lagi. Jadi sungguh dan sungguh. Fi, mereka di dalam, bukan di atas. Apa beda di dalam sama di atas, Ibu? Apa beda di dalam sama di atas? Hah? Ya, pokoknya di dalam, di atas. Kita berenang di atas air atau di dalam air? Berarti kita diliputi air. Ya enggak? Kalau kita di atas berarti cuman di bawah kita. Allah mengatakan lafi, kamu di dalam, berarti kamu diliputi oleh nikmat. Jadi nikmatnya bukan hanya di bawah kamu, tapi diliputi. Berarti atas kamu nikmat, depan kamu nikmat, belakang kamu nikmat, semua nikmat dikelilingimu. Lafi naim. Naimnya di sini pakai tanwin. Apa maksudnya? Naim pakai tanwin berarti kenikmatan yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Bisa diartikan nikmat dunia, bisa diartikan nikmat akhirat, bisa diartikan nikmat kesehatan, bisa diartikan nikmat apapun. Berarti naimin umum. Masya Allah. Innal abrara lafi naim. Perhatikan ayat setelahnya. Wa innal fujjara. Sesungguhnya orang-orang fujjar. Bahasanya bukan fajir. Fajir itu melakukan kejahatan. Fujjar itu kejahatan menjadi karakteristik dia. Kalau sesekali iri, hasad, masih jadi fajir. Tapi setiap ketemu orang, hasad, iri, dengki, ada dia di mana-mana, orang jadi berantem. Fujjar ini orang namanya. Jadi kejahatan jadi karakteristik dia. Apa kata Allah? Lafi. Lafi, pakai lam juga. Sungguh mereka di dalam jahim. Jahim itu asal kalimat adalah sempit. Walaupun bisa diartikan jahim itu neraka. Tapi asal kalimat jahim itu sempit. Dia diliputi dengan kesempitan. Lah, hidupnya sempit, pikirannya sempit, hatinya sempit. Ada orang senang, dia yang sempit. Ada orang bahagia, dia yang sempit. Lafi jahim. Kesempitan dalam dirinya itu menjadi siksa dikarenakan kejahatan dia. Jadi orang baik akan diberikan kebaikan, orang jahat akan diberikan kejelekan. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza, balasan sesuai dengan amalan, perbuatan. Kata Imam Al-Qayyim, maksud ala na'imul akhirah wa jahimu faqat. Jangan kamu sangka ayat ini
Yang dimaksud dengan kenikmatan dan kesempitan hanya akhirat saja. Bahkan ini berada di 3 keadaan. Pertama, darud dunia, di dunia. Yang kedua, akan merasakan nikmat juga di barzakh, di alam kubur. Yang ketiga, akan merasakan nikmat juga di darul qaror, akhirat, surga dan neraka. Fahaulai fin na'im wa haulai fi jahim. Maka mereka berada pada 3 ini. Jadi orang yang berbuat baik di dunia, Allah janjikan apa di sini? Sungguh dalam kenikmatan. Nikmatnya di mana? Bisa di dunianya, bisa di kuburnya, bisa di surganya. Orang yang berbuat jahat, Allah akan jadikan jahim, sempit. Di mana sempit? Di dunianya, di kuburnya, juga di akhiratnya. Jadi kalau orang di dunianya sudah sinyal hidupnya baik, maka akan ada sinyal di kuburannya baik, di akhiratnya baik. Tapi kalau ada orang di dunianya fujar, sinyal dia berbuat jelek, hidupnya sempit, disempitkan oleh Allah dengan segala kesempitan, maka itu tanda ada sinyal di akhirat, di kuburnya, di akhiratnya pun sempit. Dari sinilah Imam Ibnu Qayyim, para ulama menyebutkan, barang siapa yang tidak pernah merasakan surganya dunia, dia tidak akan pernah merasakan surganya akhirat. Surganya dunia itu adalah ibadah. Mengapa mimbar antara kuburan Rasulullah sampai kepada mimbar Rasulullah apa namanya? Raudhah. Raudhah itu artinya apa? Taman surga. Kenapa antara kuburan sampai mimbar dikatakan taman surga? Karena itu tempat ibadah yang paling baik. Berarti taman surga itu adalah ibadah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga. Karena nikmatnya surga di dunia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran di antara penafsiran kenapa Raudhahnya Rasulullah dikatakan raudhah. Bahkan Rasulullah mengatakan, bainal baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah. Kata Rasulullah SAW, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman surga. Taman surga itu, taman kan tempat bermain, tempat berbahagia, tempat sukaria. Kan begitu kan? Sekarang antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya tempat apa? Tempat sholat, tempat doa, tempat munajat, tempat zikir. Berarti itu semua adalah taman-taman surga bagi orang yang beribadah kepada Allah. Yang diinginkan, orang yang melakukan ketaatan, lafi naim, dia akan mendapatkan kenikmatan. Jadi, kalau ada orang bilang, Ustadz, nikmat itu jalan-jalan, Ustadz. Saya rasa kelihatannya nikmat, tapi kayaknya enggak juga sih. Capeknya belum lagi. Karena Rasul mengatakan, as-safar kit'atu minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Ya bukan berarti kita tidak boleh berjalan-jalan. Fasiru fil ardh. Berjalan-jalanlah kau di muka bumi, ambillah ibrah, boleh. Tapi yang paling penting bagi seorang mukmin, jannatuhum fi qalbi. Surga mereka ada di hati. Dengan istighfar, dengan mengingat Allah, dengan melakukan kebaikan. Maka jangan pernah hati ini dimasukkan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu merupakan racun daripada kenikmatan. Racun daripada kenikmatan. Ayu adzabi asyad. Perhatikan lagi kata dia. Fahal na'imu illa na'imu qalb. Bukankah kenikmatan itu hanya kenikmatan di hati? Fahal azabu illa azabu qalb. Bukankah azab yang paling pedih itu azabnya hati? Iya, ini benar juga ini. Coba saya contohkan lagi. Dikasih kita makanan yang paling enak. Pokoknya makanan yang paling enak kita dikasih. Tapi keadaan hati kita sedang sakit, sedang sedih, sedang galau, sedang... Makanan enak atau nggak enak? Hah? Enak. Makanannya enak, hatinya nggak enak. Nggak bakal jadi enak itu. Maka kata Ibnu Qayyim, hatilah tempat yang paling enak. Tapi kalau hatinya lagi enak,
lagi enak, bahagia, makannya pakai sayur asem aja, udah nggak pakai apa lain. Nah, gimana? Nikmat. Berarti kalau begitu letaknya nikmat itu di hati. Hati ini adalah hidupnya ibadah. Jangan kotori hati dengan maksiat. Orang yang melakukan maksiat dan mereka memframing seolah-olah mereka bahagia, bohong. Hati mereka sempit. Hati mereka galau. Oh, dulu yang siapa ya dulu ya, zaman dulu tahun-tahun 70-an ya. Artis yang paling terkenal. Sampai kalau mobilnya lapis emas, Masya Allah. Matinya bunuh diri, ya subhanallah. Bahagia dia, padahal tiap malam dia nyanyi di klub. Padahal dia tiap malam menghibur orang-orang yang ingin bahagia. Dia sendiri tidur segenggam sampai mati. Subhanallah. Nggak ada kebahagiaan itu kalau bukan dengan ibadah, nggak ada. Coba orang yang banyak ibadah. Kajian taklim, coba. Baru nyender dikit kajian taklimnya di AC, Masya Allah. Hah? Kayaknya ke AC, iya nyaman. Ibnu Qayyim ingin menegaskan kepada kita, hati itu adalah surga yang diganggu dengan maksiat. Maksiat itu rusaknya. Kalau dia rusak, maka akan hilang segala kelezatan ibadah tadi. Maka akan hilang segala kelezatan ibadah tadi. Wa ayu adzabi asyaddu min khauf wal ham wal azan. Benar nih. Ini benar juga ini. Azab apalagi yang lebih dahsyat dibanding orang yang ditanamkan di dalam hatinya ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kesedihan, kesempitan, wa iradu anillah, bahkan ditanamkan di dalam hatinya berpaling dari Allah. Ta'alluqu bi ghairillah, bahkan Allah jadikan hatinya bergantung kepada selain Allah. Iya. Musibah selalu ada. Iya kan? Manusia ada musibah enggak? Musibah. Yang namanya kematian semua orang pasti akan menghadapi. Ya tidak? Tapi mengapa ada orang yang begitu ada orang mati, keluarganya mati, orang dia cintai dia mati, dia terpukul dan terpuruk sampai dia pun mau mati? Jawabannya adalah hati. Ada orang yang meninggal juga keluarganya, tapi dia nangis sewajarnya, tapi dia pasrah. Apa sebabnya? Hati. Musibah bisa sama, posisi hati yang berbeda, maka hukumannya berbeda. Orang yang posisi hatinya baik, ini qadarullah, ini takdir Allah, ini kehendak Allah, lapang jiwanya dengan takdir Allah. Dia akan menghadapi musibahnya dengan baik. Tapi orang yang enggak, ini kejahatan, ini ketidakadilan, ini adalah, dia tanamkan dalam diri kejelekan. Akhirnya dia sendiri menyiksa dirinya. Asal daripada semua musibah itu adalah kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kerisauan. Itu asal semua musibah. Kita nggak punya uang. Kita nggak punya uang yang banyak. Tapi hidup kita nggak takut, nggak risau, nggak cemas dengan masa depan. Berarti kamu baik. Dia punya uang segudang, tapi hidupnya cemas, takut, risau, bimbang, nggak bisa. Kamu nggak baik. Karena yang menjadi patokan itu keadaan dirimu, bukan keadaan hartamu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, adakah orang yang lebih dahsyat hukumannya dibanding orang yang Allah tanamkan dalam diri kebimbangan, kecemasan, ketakutan. Punya duit 300 triliun tapi takut. Takut naruh di banknya, takut ketahuan sama orang naruh di bank. Itu sebenarnya bahagia atau cemas atau bimbang dalam hidup dia? Cemas, bimbang. Ketemu pajak takut. Kecemasan, kebimbangan dalam hidup dia. Sebenarnya bahagia atau ada sedikit kebahagiaan yang terampas? Cemas itu bukan kebahagiaan. Apa? Lampunya. Oke.
Oh ya, Masya Allah. Ya, kita lanjut lagi. Ini poin-poin penting sebenarnya. Ya, kalau kita jadikan pelajaran-pelajaran hidup penting. Dia berbicara ini bukan berbicara hanya sekedar teori. Dia ini orang tua yang mengalami hidup, naik turunnya hidup, mengerti kebahagiaan itu adalah di hatimu. Bukan kebahagiaan itu berada pada diri, pada lingkunganmu, bukan, atau pada hartamu, bukan. Tapi kebahagiaan itu letaknya di hati. Kerisauan, kegelisahan itu adalah salah satu yang membimbangkan hati. Ya. Ayu azab wa kullu syai'in ta'alluq bihi ahabba min dunillahi fa inna yasumu sul azab. Segala sesuatu yang dia bergantung dan dia cintai selain Allah, itu adalah mengantarkan dia kepada azab yang pedih. Wa kullu man ahabba syai'an ghairallah udhiba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia diazab dengan itu 3 kali. Perhatikan nih. Ini Ibnu Qayyim, Masya Allah. Diazab dengan apa sih? Orang yang mencintai sesuatu selain Allah, dia akan diazab dengan yang dia cintai. Maksudnya, dia akan diazab di 3 tempat ini. Yang pertama, yu'adzab bi qabla husuli. Dia diazab sebelum dapat apa yang dia cintai. Yang kedua, dia akan diazab ketika dia mendapatkan cintanya dengan cemas, itu akan hilang. Yang ketiga, kalau hilang, maka kesedihan itu akan mematahkan hatinya. Perhatikan, mencintai selain Allah itu akan mendapatkan 3 kepedihan. Pertama, kepedihan ketika belum dapat, pengen dapat terus. Pengen punya terus. Ya. Sehingga dia terus terhantui dengan yang dia cintai. Belum dapat nih. Begitu dia dapat, dia disakitkan dengan apa? Takut ini akan hilang. Takut ini akan sirna. Sehingga dia akan terus menjaga yang dia cintai karena ketakutan. Ketakutan akan sirna. Yang ketiga, suatu selain Allah pasti akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan sirna. Begitu sirna, tambah sakit lagi jiwanya. Karena hilang apa yang dia cintai. Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan, kalau begitu, orang yang mencintai sesuatu selain Allah, hidupnya penuh dengan kesakitan. Ada yang cintanya dunia, cintanya jabatan. Belum dapat, ambisi dia. Dia habiskan uang miliaran supaya dapat jabatan. Begitu dia udah dapat jabatan, takut jabatannya hilang, takut jatuh harga dirinya, takut jatuh martabatnya. Dia jaga selalu. Tapi ada waktunya. Waktu ini berputar, dunia ini berputar. Dia akhirnya jatuh. Ketika dia jatuh, dia nggak mendapatkan kehormatan seperti yang pertama, dia terpukul. Kenapa? Dia mencintai sesuatu selain Allah berlebihan. Jadi tidak boleh bagi kita mencintai sesuatu Allah berlebihan, karena itu akan menyakitkan hati. Kalau udah dapat takut, kalau udah hilang lebih sakit lagi. Fa idza suliba shadda 'ala adzab fa hadhihi anwa min adzabi fi hadid dar. Ini adalah 3 jenis azab yang dapat di dunia. Wa amma fil barzakh. Adapun azab di barzakh, di mana di barzakh? Di alam kubur. Fa azabu yuqarinu alamul firaqul ladzi la yarju'udah. Allah. Satu dia azab, kata dia. Salah satu azabnya adalah dia akan merasakan pedihnya perpisahan yang tidak akan mungkin bisa bertemu. Kalau orang sudah cinta banget dengan dunianya, dia kumpulin dunianya, dia habiskan waktunya, dia habiskan tenaganya untuk dunianya, bahkan harga dirinya, kehormatannya, waktunya, semua dia korbankan untuk dunianya. Udah kumpul nih dunianya, belum sempat dia nikmati, tiba-tiba dia mati. Dipisahkan dengan yang dia cintai, itu kepedihan. Itu kepedihan pertama. Kepedihan bagi alam barzakh. Dia akan berpisah dengan yang dia cintai dan tidak akan pernah ketemu lagi. Yang kedua, alam fawatu ma fatu minan na'imul azim bistighali diddih.
hilangnya kenikmatan yang paling besar dengan sibuk dengan selainnya. Alam hijabu anillah, dan dia merasakan kesakitan, kepedihan karena dia terhalangi dari Allah. Alam hasrah allati taqtaul akbat wa akbat fal him wal gham wal hasrah wal hazan ta'mulu fi nufusihim nadhiru ma ta'malu hawa wal daidanu fi abdanihim bal amaluha fi nufus daimun mustamirrun hatta yaruddallahu ila ajsadihi hina idin yantakilu azab ila naumin huwa adra wa adha wa amar fa aina hada min na'im man yarqusu qalbuhu tardan wa farhan wa unusan bi rabbih wa istiqaan ilaih fartihala bi hubbi wa tuma'nina bi dzikrih. Ya, maka orang itu, orang yang di dalam kubur tadi, dia akan mendapatkan kesedihan, dia akan mendapatkan kegundahan, dan dia akan mendapatkan hukuman-hukuman dalam fisiknya. Maka kalau ini hukuman-hukuman mereka, bisakah dibandingkan dengan kenikmatan orang-orang yang Allah berikan ketentraman? Maka orang yang meninggal, orang yang baik, yang imannya baik, Allah panggil ketika mau meninggal, apa panggilannya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmain. Mutmain itu tenang. Lah, ketenangan jiwa bukankah itu puncak daripada kenikmatan? Siapa yang Allah janjikan mutmain jiwanya? Orang yang beriman. Ini kan panggilannya ketika ingin dicabut nyawa di alam barzah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai gunung, kan mencari ketenangan sebenarnya. Ketenangan jiwa. Ternyata ketenangan jiwa Allah sebutkan ada pada orang beriman. Orang beriman ketika dimasukkan kubur, Allah katakan tempat mutmain, tempat ketenangan. Pemahaman terbaliknya, orang yang kafir ketika diangkat nyawanya, dimasukkan kubur, bukan tempat ketenangan. Jadi nggak ada istilahnya itu rest in peace, nggak ada. Katanya begitu ya Mbak Gina ya. Yang meninggal katanya rest in peace. Siapa? Kalau dia ada kedamaian, dia malah diazab dia. Gak ada. Tapi apa? Yang dijanjikan ketenangan siapa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Orang yang beriman. Orang yang beriman yang dijanjikan ketenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Pun di akhiratnya, maka jelas orang-orang yang kafir, yang fujar, yang meninggalkan Allah, dia akan mendapatkan azab yang paling pedih, yang apinya 70 kali lipat dibanding api dunia. Ada yang pernah kena api kompor di sini? Hah? Itu belum seberapa. Api neraka 70 kali lipat dibanding api yang terpanas di dunia. Api terpanas di dunia. Ini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam satu ayat Al-Infitor ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang yang baik di dalam kenikmatan, nikmat dunia, nikmat barzah, dan nikmat akhirat. Orang yang fujar akan mendapatkan jahim, kesempitan, kesempitan dunia, kesempitan barzah, dan kesempitan akhirat. Kalau begitu, kita harus mendidik diri terus menjadi orang yang lebih baik agar mendapatkan akhirat. Allahu alam. Sudah 1 jam lebih pertemuan kita. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas maksiat membutakan mata hati. Maksiat akan membutakan mata hati. Ini di poin ke-32. Ada pertanyaan? Silahkan.
Assalamualaikum Ustadz, tadi dikatakan ada kecemasan akibat kemaksiatan. Bagaimana jika hari akhir ini, 3 bulan Ana di rumah sendiri, setiap makan malam menjelang tidur Ana merasa cemas akan ada seorang yang jahat masuk ke dalam rumah. Apakah Ana termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah sepanjang hari? Ana melakukan amal ibadah seperti ikut thalabul ilmi, tilawah, sholat wajib dan sunnah. Jadi yang kita maksud kecemasan adalah kecemasan yang tidak pasti. Kalau dia di rumah sendiri, apalagi dia wanita, ini lebih lalu datang kecemasan, sebenarnya ini masih alami. Tapi kecemasan ini jangan dibiarkan. Terus ada kecemasan ini harus dilenyapkan. Bagaimana? Carilah orang-orang yang menemani di rumah. Karena jangan sampai kita terus di atas kecemasan. Yang saya inginkan tadi, kecemasan tadi adalah kecemasan yang tidak pasti. Kecemasan yang belum jelas. Itu yang penuh dengan ngelihat orang, kayaknya nih orang benci sama saya, padahal belum tentu orang benci sama dia. Iya, ya. Ngelihat anak tiba-tiba nangis, kenapa? Nggak tahu nih hidup dia ntar gimana kalau saya mati. Lah Allah yang nanggung dia, bukan kamu yang nanggung dia. Seperti itu. Jadi kalau memang ada ketakutan, tapi ketakutannya ada korelasi seperti dia hidup sendiri di rumah, malam nggak ada yang nemani, itu masih manusiawi, tapi dia tetap harus segera hilangkan kecemasan itu. Jangan sampai kecemasan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam dirinya dan itu tidak akan baik dalam hatinya. Allah. Ada lagi yang silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Mm-mm. Yeah. Oke. Yeah. Yeah. Hmm. Hmm. Oke. Ini memang benar di dalam nikmat, kan kita tadi berbicara innal abrara lafi naim, orang baik di atas nikmat. Innal fujjara lafi jahim, orang jahat di atas kesempitan dan neraka. Naim, nikmat ini punya jenjang. Jahim itu juga punya jenjang, darokat. Kalau jenjang kebaikan namanya darojat. Kalau jenjang kejelekan ke bawah namanya darokat. Darojat, derajat bahasa kita. Kalau jenjang kejelekan namanya darokat, itu ke bawah. Maka inna fikina fi darki asfali minan nar. Darki itu derajat yang paling bawah. Oke. Kita udah tahu nikmat orang kafir atau orang kafir itu diazab di kuburnya. Lah bagaimana dengan mukmin? Innal abraim, sesungguhnya orang baik di atas kenikmatan. Nikmat ada derajatnya, kebaikan ada derajatnya. Maka sesuai dengan derajat kebaikan kita, kita akan mendapatkan derajat nikmat kita. Al-fujjara, orang jahat berderajat, berdarokat. Maka dia akan mendapatkan hukuman sesuai derajatnya. Jadi ada orang mukmin yang disiksa neraka, disiksa di kubur, ada. Salah satunya apa? Ini banyak nih perempuan yang ngerjain nih. Yamshi binamimah. Namimah. Dia nih temennya lagi ngomong nih sekarang ke dia ya. Ngomongin si B. Dia dengerin aja. Iya. Oh bener ya. Iya, kayak pendengar yang paling baik. Udah selesai dia dengar, besok dia ke si B. B, tahu nggak? Kemarin dia tuh ngomongin kamu sama saya. Dia ngomongin kamu dari ujung rambut, ujung kuku, semua diomongin kata dia. Itu namanya namimah.
Rasulullah pernah lewat satu kuburan, kata Rasulullah orang ini sedang diazab. Kenapa ya Rasulullah? Kana yamshi binamimah, suka ngadu domba orang lain. Mukmin bukan dia, mukmin. Apa tandanya? Rasulullah mendoakan, Rasulullah letakkan kepada dia kayu. Kata Rasulullah, semoga kayu ini meringankan azab dia. Kalau dia orang kafir, nggak mungkin Rasulullah akannya. Berarti itu dalil yang di kuburan orang mukmin atau orang kafir? Mukmin, tapi diazab gara-gara namimah, ngomongin orang lain, suka ngungkit suka ngadu domba, bicarain orang lain. Itu kenapa contohnya ini Ustadz? Karena ini dosa yang dianggap remeh, tapi ternyata jadi siksa kubur. Yang satu lagi disiksa kenapa? Karena la yastatir minal baul. Yang satu lagi tidak tutup aurat ketika buang air kecil. Hah? La yastatir minal baul. Jadi ketika dia buang air ya dia buang sembarangan gitu, nggak kelihatan nama orang, dia buang sembarangan aja gitu. Hah? Oke. Perhatikan nih. Kan emang hadisnya adalah orang yang buang air kecil kelihatan aurat, ya kan? Bagaimana lagi orang yang kelihatan aurat tanpa buang air kecil? Dipahami maksudnya? Kelihatan ketiaknya, kelihatan pahanya. Padahal sedang tidak ada hajat itu. Orang buang air kecil, kelihatan ke aurat, terkadang ada hajat. Itu saja sudah diazab di kuburan. Bagaimana lagi yang tidak ada hajat dan menampakkan auratnya? Itu kan pemahamannya seperti itu. Maka Rasul mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Salah satunya suka namimah, yang salah satunya nggak tutup aurat. Jadi orang nggak tutup aurat sekarang berapa banyak nggak tutup aurat. Orang mukmin nggak tutup aurat. Dalilnya ini siksa kuburnya. Kalau dia bilang itu kan berkaitan dengan buang air kecil, Ustadz. Iya, saya paham. Yang buang air kecil kelihatan auratnya saja, padahal ada hajat dan kebutuhan, Allah azab. Bagaimana lagi orang yang nggak ada hajat dan kebutuhan, lalu auratnya dia buka, dia perlihatkan kemana-mana. Azabnya lebih dahsyat lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, Ustadz, apa yang harus kita siapkan? Ya, nggak ada lain. Kalau dibilang kita harus beramal soleh, tenaga kita terbatas. Kalau kita betul kita harus beramal soleh, benar. Tapi yang paling besar sebenarnya yang harus kita bawa ke depan Allah. Ya Allah, aku ini zalamna anfusana, fa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku tahu aku zalim. Ya Allah, aku tahu aku ini lemah. Ya Allah, aku tahu aku ini malas. Kalau kau tidak ampuni dan rahmati aku termasuk orang-orang yang merugi. La takunanna minal khasir. Jadi, yang pertama kali apa harus kita persiapkan? Taubat kepada Allah, mengakui kesalahan dulu. Jangan bangga dengan ibadah dulu, belum. Ibadah kita belum apa-apa. Jangan bangga dengan sedekah dulu. Sedekah kita nggak bisa beli surga Allah. Apa yang kita bawa? Ya Allah, aku ini lemah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Bawa dulu di hadapan Allah diri, kelemahan hati, tobat kepada Allah. Baru yang kedua, fattaqullah mastata'tum. Lakukan amal semampu kita. Buat apa lagi? Masya Allah. 5 waktu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, jaga kemaluan. Selesai nggak? Sudah selesai. Tinggal satu lagi, taat sama suami. Masya Allah, masuk surga dari pintu mana aja. Apa sulitnya lagi? Suami per bulan kasih uang. Udah selesai, di rumah siapin makan. Bersihin rumah. Ya udah, tidur, ngantuk, tidur. Lapar, makan. Habis itu kajian. Selesai itu pulang ke rumah, selesai lagi. Apa lagi? Mau cari? Kayaknya kalau nggak ada masalah nggak seru, Ustaz. Subhanallah. Akhirnya cari masalah di rumah. Ya Allah Akbar. Ya. Jadi jangan menganggap juga surga itu sulit, enggak. Tapi jangan menggampangkan tanpa amal. Ini yang salah. Beramal tetap beramal, tetap berharap, tetap minta ampun sama Allah. Katakan, ya Allah, ini yang ku mampu. Aku tinggalkan dosa.
Pantaskah kita minta surga yang paling tinggi? Apa jawabannya? Pantas nggak kita minta surga paling tinggi? Yang namanya minta ya bisa, silakan. Minta aja yang paling tinggi. Tapi yang namanya ngasih tergantung Allah. Jangan juga kita bilang, ya Allah aku nggak pantas surgamu paling tinggi. Jangan bilang, ya Allah aku minta surgamu yang paling tinggi. Masalah pantas dan nggak pantas itu tugas siapa? Tugas Allah. Allah musta'an. Ya. Cukup sampai di sini? Oke. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup ya. Semoga Allah ampuni kita, semoga Allah rahmati kita. Kita tutup dan subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.